gelang pusaka. Ho Chen sebenarnya tidak mau berpisah dengan Feng Jing, karena selain Feng Jing, dia tidak memiliki siapa-siapa lagi. Cheng Er, guru tahu kau tidak ingin guru pergi. Namun ini sangat penting. Guru harap kamu mengerti. Dengan berat hati Ho Chen mengangguk dan tanpa dia sadari, matanya mulai berair. Murid mengerti, guru. Namun, Ho Chen menghentikan kata-katanya. Aku mengerti. Namun kamu seharusnya sudah bisa menjaga diri sendiri. Kalau kamu memang ingin bertemu denganku, ada satu cara. Apa itu caranya, guru? Ho Chen bertanya dengan tatapan penuh harap. Kau harus berlatih dengan giat. Saat kamu sudah cukup kuat untuk keluar dari desa, kamu bisa pergi ke arah utara dan pergilah ke puncak gunung tirai kabut. Di sanalah kamu bisa bertemu denganku. Guru, seberapa jauh gunung itu? Kau bisa berjalan kaki tanpa henti. Kemungkinan 1 atau 2 tahun sudah sampai. Kalau berlari tanpa henti, mungkin 8 bulan. Bisa juga 1 tahun juga. Kalau terbang, sekitar 3 sampai 5 bulan. Ho Chen yang awalnya bersemangat, kini berubah melongo keheranan. Yang awalnya dianggap sebagai harapan, kini seperti ujian. Baiklah, guru. Aku akan berlatih sampai menjadi kuat. Dan saat itu tiba, aku akan pergi ke tempat guru. Ho Chen berkata tanpa ada keraguan. Kini dia yakin kalau gurunya memang sengaja memberikan ujian. Feng Ying tersenyum lebar mendengarnya. Lalu dia mengeluarkan sebuah gelang. Gelang itu memiliki 7 permata. 6 berwarna hijau dan 1 di tengah berwarna putih. Pakailah gelang ini. Gelang ini adalah gelang pusaka dan bisa menyimpan barang tanpa batas. Di dalam gelang sudah ada isi dengan barang-barang yang kamu butuhkan. Selama kamu bisa menjaganya, maka barang yang ada di dalamnya bisa kamu gunakan selama 80 tahun. Gelang itu memang sudah diisi oleh Feng Ying beberapa ribu tahun yang lalu. Semua harta kekayaan sekte awan daun, mulai dari jubah, uang, pusaka, pil, dan berbagai kitab bela diri. Ho Chen bingung saat melihat gelang tersebut. Dia menerima gelang besar tersebut. Ho Chen membolak-balikan gelang tersebut mencari sesuatu. Apa maksud guru? Di dalam diisi barang, tapi dimasukin dan dikeluarkan dari mana, guru? Tanya Ho Chen yang masih membolak-balikan gelang tersebut. Feng Ying menggaruk kepala yang tidak gatal sebelum menjelaskan cara menggunakannya. Kamu hanya perlu mengayunkan lengan sesuai keinginanmu. Mau memasukkan atau mengeluarkan barang yang kamu inginkan. Kalau ingin melihat barangnya, kamu bisa melihat di permata putih. Ho Chen mengayunkan gelang tersebut, namun tidak terjadi apa-apa. Ho Chen memasukkan gelang itu ke pergelangan tangan. Gelang yang besar tersebut langsung menyesuaikan diri dan lengan Ho Chen yang kecil. Bagus dan sangat cocok. Sekarang kamu alirkan energimu. Lalu masukkan pedang ini dengan pikiranmu dan keluarkan lagi sesuai keinginanmu. Ho Chen melakukan apa yang diperintahkan gurunya dan benar saja. Setelah Ho Chen mengalirkan energinya, ke-7 permata bercahaya sangat terang beberapa saat dan redup kembali. Ho Chen mengayunkan lengannya ke arah pedang di depannya dan pedang tersebut lenyap. Ho Chen mengangguk karena mulai memahami cara kerja gelang tersebut. Baiklah Cheng En, kurasa sudah waktunya. Jaga dirimu baik-baik. Feng Ying mengelus kepala muridnya dengan lembut. Terima kasih, guru. Murid berjanji tidak akan mengecewakan guru. Ho Chen memeluk erat gurunya. Selamat tinggal Cheng En. Jaga diri baik-baik. Guru akan menunggu kedatanganmu di gunung tirai kabut. Setelah berkata demikian, Feng Ying mundur 2 langkah. Dia tersenyum lembut lalu menghilang begitu saja seperti ditelan bumi. Ho Chen masih menatap tempat Feng Ying menghilang. Setelah beberapa saat dia menghela nafas dan kemudian menatap gelang penyimpanan tangannya. Barang apa saja yang ada di dalam ini? Ho Chen menggunakan energi pada kedua matanya. Dia melihat permata putih itu. Setelah dia melihat isi di dalamnya, Ho Chen sampai lupa menarik nafasnya. Terlihat puluhan kitab, ratusan pusaka, puluhan jubah, ratusan pil dan tanaman herbal, dan yang lebih bikin tercengang ratusan juta koin emas. Koin emas adalah mata uang yang dipakai untuk bertransaksi. Ada 3 mata uang yang dipakai yaitu perunggu,
perak, dan emas. Yang tertinggi adalah koin emas, yang terendah adalah koin perunggu. 1 koin perak sama dengan 100 koin perunggu. 1 koin emas sama dengan 100 koin perak atau 10.000 koin perunggu. Guru dapat dari mana koin emas banyak ini? Ho-Chen lalu keluar dari rumahnya dan melanjutkan latihannya. Ho-Chen berlatih ilmu tiupan mata angin, menggabungkan serangan, tendangan, dan pukulan. Setiap pukulan dan tendangan yang diarahkan mengandung energi berbentuk angin yang sangat mematikan. Ho-Chen berlatih sendiri lebih setengah hari. Saat sedang fokus berlatih, 2 orang datang menghampirinya. Ho segera menghentikan latihannya dan menoleh ke arah 2 orang itu. Guru, kenapa kita harus mampir ke desa air tebing? Kenapa kita tidak langsung pulang ke sekte saja? Seorang anak laki-laki berumur 13 tahun sedang mengeluh malas kepada gurunya. Ru'er, guru hanya ingin memastikan. Apalagi ini perintah langsung dari ketua sekte. Jawab sang guru dengan menepuk pundak muridnya. Baiklah guru, murid akan mengikuti guru. Jawab sang murid pasrah. Muridnya bernama Jirui dan gurunya bernama Jian Heng. Mereka berdua memakai pakaian putih dan di punggungnya ada gambar petir berwarna kuning. Jian Heng ingat saat diberi pesan oleh ketua sekte. Saat sudah menyelesaikan misi, mereka berdua harus mampir ke desa air tebing. Bukan tanpa alasan. Kematian 100 anggota sekte darah iblis sudah tersebar luas. Ketua sekte mereka berdua ingin memastikan tentang keberadaan pendekar sepuh yang memakai jubah putih bergaris 3 warna hijau tipis di lengan. Sebenarnya Ji Heng lebih heran terhadap sang ketua sekte. Menurutnya banyak orang yang mampu membunuh 100 anggota bahkan lebih. Namun kenapa ini penting? Apa ketua mengenal pria sepuh tersebut? Batin Jian Heng dalam hati. Guru, lihat. Anak kecil itu sedang berlatih. Jirui menunjuk ke arah yang dimaksud. Saat mereka sampai di desa, mereka melihat anak kecil berumur 8 tahunan sedang berlatih sendiri. Jian Heng terpana dengan setiap gerakan yang dilakukan anak kecil itu. Setiap gerakannya lembut seperti angin yang bertiup sepoi-sepoi, namun pukulan dan tendangannya mengeluarkan energi angin yang mematikan. Mereka berdua segera menghampiri anak kecil itu. Dan sepertinya anak itu juga menyadari kedatangannya.